Ya, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, Pak Agis, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Kita melakukan observasi. Biaya ulangi. Berikan deh. Dasar tak? Pandai. Sebenarnya jadi. Assalamualaikum Pak Agis. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Namun sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari supervisi akademik nanti ya. Oke, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak sendiri ya. Jadi bagaimana nanti pembelajaran itu lancar atau tidaknya nanti akan saya evaluasi ya. Kemudian tujuan dari pra-observasi ini yaitu supaya Bapak lebih siap ya dan percaya diri pada saat melakukan proses pembelajaran agar nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran terbaik buat siswa-siswa Bapak ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak kepada Bapak terkait dengan pra-observasi ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti? Oke, baik Pak. Mungkin untuk tujuan pembelajaran di sini berdasarkan yang saya catat, bagaimana di sini tujuan pembelajarannya satu, siswa dapat menghargai nilai ketuhanan yang demokrasi Pancasila sesuai dengan amanat undang-undang. Dan yang kedua, siswa dapat berperilaku santun dalam berdemokrasi. Dan yang ketiga mungkin dapat memahami apa upaya untuk membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Oke, berarti Bapak mencantumkan 3 tujuan pembelajaran nanti yang mudah-mudahan ketiga tujuan itu bisa Bapak capai pada saat pembelajaran nanti ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak tingkatkan nanti? Mungkin dalam area pengembangan di sini saya akan buat dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan ini siswa dapat menghargai nilai atau nilai-nilai ketuhanan itu dalam berdemokrasi. Kemudian yang kedua, dalam hal keterampilan siswa dapat berperilaku santun dalam berdemokrasi. Ya, berarti untuk area pengembangannya 2 yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke. Selanjutnya saya ingin mengetahui juga ya rencana pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran nanti ya. Oke, untuk rencana pembelajaran itu yang pertama, apa strategi yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti? Mungkin untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan melalui KSE. Oke, jadi ada integrasi ya dengan KSE ya, ya. Kompetensi sosial nasional ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Mungkin untuk model pembelajarannya di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Oke, berarti nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL. Ya. Problem based learning ya. Nah, untuk metodenya apa yang ingin Bapak gunakan? Di mana untuk metodenya ini akan membagikan kelompok sesuai dengan keaktifan siswa. Oke, berarti modelnya dengan pengelompokan ya. Pengelompokan. Oke, sebagaimana tadi pembelajaran diferensiasi ya. Oke, berarti metodenya ada metode diskusi mungkin ya. Kemudian media apa yang akan Bapak gunakan ketika pembelajaran nanti? Mungkin untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan itu yang pertama ada laptop, kemudian ada proyektor, kemudian
komputer, Oke. kemudian ada KPD ataupun kemudian di sana mungkin dapat istilahnya itu mereka bisa melihat link-link itu misalnya. Oke, berarti ada juga menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital ya. Digital, ya. Oke. Ada Canva begini dan Nah, lainnya bisa gitu. Canva. Yang luar biasa ya, kekinian ya. Nah, betul. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Mungkin untuk pembelajaran ini saya mungkin di hari Kamis. Oke, berarti hari besok ya. Iya. Oke, berarti insya Allah hari besok Bapak akan melakukan pembelajaran. Nah, Oke, nah besok Bapak akan melakukan pembelajaran dan nanti saya akan supervisi Bapak ya. siap-siap. Oke, itu adalah supervisi akademik ya yang akan saya lakukan di hari besok. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Mungkin dari sini saya dapat tahu bahwa sistem pembelajaran ataupun rencana pembelajaran ini bisa mewujudkan siswa itu mampu istilahnya kita tahu bahwa profil belajar muridnya seperti apa, kemudian berdasarkan minat siswa juga, berdasarkan yang tadi. Berarti itu adalah hal yang sebelumnya belum diterapkan oleh Belum, Bapak. iya. Luar biasa ya. Jadi ada profil siswanya seperti apa gitu. Nah, Oke, terima kasih Pak untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kabarnya baik semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Untuk Ayu terima pada Dela, Elsa, Fahmi, Melanie, Muhammad Leo, Putri, Raisya, Syaful, Syarah, Syifa, Wilan, Ain Tasmi, Deja, Indah, Isma Nadia, Munawar, Nisa, Latif, Sifat, ya baik, itu semuanya hadir ya. Alhamdulillah sudah datang. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Bapak bisa kembali. Di sini kan sudah ada ya, sebelah ini sudah tertera keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas?
kelas? Kita lanjut ke materi sebelumnya sekalian tentang sistem pemerintahan Indonesia Bapak sudah sampaikan di materi sebelumnya. Itu kita akan lanjut ke bab selanjutnya, itu tentang sistem ataupun dinamika dalam demokrasi Pancasila. Ini sistem demokrasi ataupun dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama ada tentang apa itu hakikat daripada demokrasi. Yang kedua ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita lihat apa saja dalam hal hakikat demokrasi. Yang pertama, ada hakikat demokrasi itu adalah sistem bermasyarakat. Jadi pada dasarnya dalam suatu negara yang berdemokrasi itu ada sistem bermasyarakat. Sudah otomatis itu. Karena apa? Di dalam suatu negara kalau tidak ada sistem bermasyarakat, sistem pemerintahan bermasyarakat dan bernegara, suatu pemerintahan tidak akan berjalan efektif. Karena hakikat daripada demokrasi itu adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Nah, di sini di tangan rakyatlah kita dalam hal penyelenggaraan negara kita harus mengawasi dalam pemerintahan. Karena apa? Kalau tidak diawasi oleh rakyat, suatu negara, suatu pemerintahan tidak akan berjalan baik, berjalan lancar. Contoh di Indonesia, sudah tentu kalian tahu sekarang siapa presidennya? Siapa? Jokowi. Ya, wakilnya siapa? Amin. Di sini sudah ada setelah presiden, ada wakil presiden. Ini dalam hal sistem demokrasi kita harus mengawasi apa yang dijalankan sama pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Ini sistem pemerintahannya seperti apa? Di sini kan ada presiden itu dibantu sama menteri-menteri. Karena apa? Dalam suatu pemerintahan tidak mungkin presiden sama wakil presiden itu berjalan sendiri atau berdua saja. Pasti dibantu sama menteri, ada gubernurnya, ada bupatinya, sampai ke tingkat rendah yaitu rukun sering disebut dengan RT. Itu suatu pemerintahan. Untuk lebih jelas kita akan membahas 3 tema, yaitu tentang makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, ataupun prinsip demokrasi. Kalau di sini, mana daripada demokrasi? Di mana kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos, yang berarti rakyat. Jadi arti daripada demos itu adalah rakyat. Yang kedua adalah bahasanya itu yaitu krutos atau krutain, yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Jadi semua negara di dunia ini ada sistem demokrasi. Bukan saja di Indonesia, yaitu di benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, bahkan di benua Asia. Kemudian dalam pandangan Abraham Lincoln, di sini demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat
Pancasila. Di mana demokrasi Pancasila itu demokrasi yang bergotong royong, jadi saling membantu, demokrasi yang bekerja sama. Makanya di Indonesia itu saling membantu. Contoh seperti halnya tadi Bapak katakan, apa itu presiden dibantu sama menteri, presiden dibantu sama gubernur. Tidak mungkin di kalangan desa presiden itu datang langsung ke desa, pasti dibantu sama kepala desa. Ataupun di perkampungan ada rukun tetangga. Selanjutnya, nah ini ada klasifikasi daripada demokrasi. Di mana demokrasi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya. Pertama ada demokrasi formal, yang kedua ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Kemudian yang kedua berdasarkan ideologi atau pandangan hidup ya, ideologi. Yaitu demokrasi konstitusional ataupun demokrasi liberal. Ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Kemudian yang ketiga, yang C berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini yang terdapat demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kita sebenarnya ke berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Karena sesuai apa? Sesuai dengan yang ada di Indonesia. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Contoh daripada demokrasi langsung yang kalian tahu apa? Coba demokrasi langsung. Di kita sering terjadi itu demokrasi langsung ataupun demokrasi tidak langsung ada di kita pun. Contoh seperti apa? Yang nanti di tahun 2024 pemilihan umum. Nah ini demokrasi langsung, kita memilih presiden dan wakil presiden. Ataupun kita memilih calon legislatif. Anggota DPRD sekarang banyak di jalan, foto-foto, gambar-gambar, nomor-nomor, pilih saya. Nah itu demokrasi langsung. Coba di zaman dulu, di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru tidak seperti ini, tidak ada demokrasi langsung. Kita memilih istilahnya itu tahu presiden dan tahu wakil presiden, kita dipilih sama wakil rakyat yang ada di gedung MPR dan DPR. Contoh, kita tahu nggak yang ada di kelurahan itu demokrasi tidak langsung, karena lurah ditunjuk sama pemerintah. Beda dengan kepala desa, itu demokrasi langsung, dipilih secara langsung. Nah inilah demokrasi yang ada, yaitu penyaluran kehendak rakyat. Menurut kalian ini baik atau enggak? Baik, karena kalian di tahun depan kalian sudah mulai ya, sudah usia 17 tahun. Sudah ada pilihan Pak? Hah? Dari pilihan? Belum, karena presiden dan wakil presiden itu belum ditetapkan. Siapa saja yang sekarang lagi istilahnya mendaftarkan diri, siapa presidennya, siapa wakil presiden, ataupun calon legislatif. Sekarang ada yang sudah ditetapkan, ada yang belum ditetapkan. Banyak ya kan di sistem demokrasi langsung itu memilih itu ada 5 surat suara. Yang pertama anggota DPR di kabupaten atau kota, ada DPRD provinsi, ada DPD, kemudian ada DPR RI, dan satunya lagi presiden dan wakil presiden. Alangkah kalian banyaknya nanti menyimak, bahkan di setiap kertasnya itu berapa istilahnya itu partainya sudah banyak, calonnya sudah banyak. Sesuaikan dengan hati kalian masing-masing. Kemudian lanjut, ada prinsip daripada demokrasi. Di sini prinsip merupakan kaidah atau keturunan dasar atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Di mana prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokrasi. Adapun prinsipnya, yang pertama
konstitusi. Apa konstitusi? Konstitusi apa? Yaitu undang-undang 1945. Kedua, ada jaminan HAM. HAM apa? Ya, ada yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Itu sesuai dengan pasal berapa? 28. Kemudian ada pergantian kekuasaan secara berapa sekali? 5 tahun sekali. Kemudian adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Di pengadilan itu harus seimbang, tidak ada yang memihak. Kemudian ada penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Jadi di mata hukum kita semua sama, tidak dibedakan. Tidak ada yang istilahnya itu dari kalangan pejabat, dari kalangan manapun semuanya sama di mata hukum. Mau yang korupsi, mau yang maling ayam, maling motor, ataupun sama di mata hukum. Kemudian ada jaminan dari bebas pers. Berarti ini jaminan bebas pers itu adalah seorang daripada jurnalis jadi bebas. Kemudian selanjutnya ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama ada prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Payunannya dari demokrasi Pancasila ini sesuai dengan sila keberapa dalam hal demokrasi. Sila keempat itu dengan adanya musyawarah. Karena semua pun sama, tapi yang sesuai adalah sila keempat. Musyawarah. Apa sila keempat? Itu, jadi sesuai dengan sila keempat. Ini paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Di bangsa Indonesia sudah ada istilahnya itu bahwa cita-cita bangsa Indonesia merupakan nilai luhur daripada para pahlawan di zaman dulu. Makanya kalian harus Pancasila atau demokrasi Pancasila itu sebagai bisa saja sebagai pandangan hidup. Kenapa? Merupakan cita-cita bangsa yang ingin merdeka, cita-cita bangsa yang ingin menjadi negara istilah itu yang maju, bukan saja berkembang. Kita sudah merdeka berapa tahun? 78 tahun. Makanya ini cita-cita bangsa ini harus kalian capai. Ini generasi muda. Karena apa? Yang namanya cita-cita bangsa harus dicapai, menjadikan negara ini menjadi negara maju. Jangan menjadi negara berkembang saja. Kita sudah 78 tahun. Kemudian, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Di sini ada Ahmad Sanusi mengatakan bahwa bila demokrasi konstitusional atau undang-undang Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah inilah jadi prinsip daripada demokrasi Pancasila sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sama ada demokrasi yang berketuhanan yang maha esa. Kemudian ada demokrasi dengan kecerdasan, dengan atau demokrasi yang berkedaulatan rakyat, atau demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Semuanya ini dari ke-1 sampai ke-10 ini sesuai dengan demokrasi Pancasila. Inilah tentang demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Kemudian demokrasi Pancasila pun mengandung beberapa nilai moral yang bertumbuh
sumber dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya sama bagi bangsa Indonesia, adil. Kemudian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak yang dituntut, kewajibannya tidak dilaksanakan. Kemudian ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada pengambilan rasa keadilan, pengambilan keputusan dengan musyawarah yang pada intinya kesemuanya ini harus sesuai dengan Pancasila. Apalagi menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kenapa? Cita-cita nasional ini harus kalian laksanakan. Kalian sebagai pelajar harus melaksanakan cita-cita bangsa ini. Entah itu dari berbagai hal, entah itu dalam olahraga, dalam hal keagamaan, dalam hal apalagi misalkan kreasi kalian. Contoh di sini kemarin siapa? Ada ya? Siapa? Oh Indra. Nah, Indra kan itu cita-cita bangsa. Kenapa? Nah, itu kan dalam hal panahan apa Indra? Nah, itu kan suatu motivasi buat kita sendiri, motivasi buat yang lain. Jadi tidak hanya di bidang akademik, di luar pun banyak. Ini itulah cita-cita daripada bangsa. Apalagi di era sekarang, di era perjuangan merdeka, kalian kan dituntut untuk bisa istilahnya itu apa yang kalian punya atau apa yang kalian bisa itu bisa dikembangkan. Jadi kalian itu jangan malu. Jadi sebisa mungkin kalian cepat kembangkan, entah itu dalam hal, entah itu budaya, entah itu dalam olahraga, dalam ataupun yang lainnya. Itu bisa, karena ini sesuai dengan cita-cita nasional. Bahkan di negara-negara maju, di negara lain seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku terhadap akademik, tidak hanya kalian itu menjadi berprestasi, tapi kalian harus bisa adanya dalam hal kebiasaan, dalam hal prakteknya langsung. Contoh Indah kan bisa dalam hal panahan. Kan dari mana? Kan di sini tidak diajarkan, tapi bisa dibuat. Nah itu, jadi sesuai dengan cita-cita nasional. Yang lain pun ada mungkin di dalam hal lainnya bisa. Kemudian selanjutnya ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Lihat, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi hari ini dapat dilihat. Misalkan dalam pasal pertama sebelum amandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Jadi dulu kan tidak oleh rakyat, itu dilakukan oleh lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan MPR. Kemudian yang kedua, dalam pasal pertama ayat 2 di mana setelah amandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 di mana berbunyi Indonesia Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Inilah periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Apa di dalam undang-undang itu bakal berubah? Bisa berubah, bisa. Karena apa? Suatu undang-undang bisa diamandemen. Sekarang malah itu melalui musyawarah, melalui mufakat juga itu undang-undang bisa diubah. Yang awalnya rancangan menjadi undang-undang, yang awalnya peraturan menjadi undang-undang. Ini di tahun dulu pun sama setelah kemerdekaan. Ini tahun 1950 Undang-Undang Dasar Sementara. Ini untuk melihat suatu sistem demokrasi atau tidak, melihat dari indikator yang pertama akuntabilitas, kemudian ada rotasi kekuasaan. Memang kalau tidak ada rotasi
rotasi kekuasaan akan monoton. Kita pernah dipimpin selama 32 tahun sama presiden kedua siapa? Soeharto. Ya, Soeharto. Jadi harus ada rotasi kekuasaan. Makanya di dalam undang-undang kita di Indonesia 5 tahun sekali. Maka Presiden Jokowi pun sekarang periode tidak bisa menjabat lagi. Kemudian ada rekrutmen politik yang terbuka. Sekarang pemilihan calon legislatif. Kemudian ada pemilihan umum. Ada pemenuhan hak-hak dasar. Nah, lanjut. Nih, dengan berdasarkan pada indikator itulah maka pelaksanaan demokrasi Indonesia pada 1945 sampai 1949 itu dilaksanakan demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 59 sampai 65 tahun 65 sampai tahun 98. Nah ini yang Bapak tahu tadi yang tahun 65 sampai 1998. Pada saat zaman siapa? Soeharto. Berarti ini pada masa Orde Lama. Ini pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1945, di mana ada jelasnya yaitu maklumat pemerintah tanggal 1 November 1940. 3 November sampai 14 November. Ya, rotasi kekuasaan mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokrasi. Kemudian ada rekrutmen politik dengan melakukan wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai. Bahkan saat itu banyak membentuk partai-partai sendiri. Kemudian ada pemilihan umum sama dulu. Kalau dulu mah milih partai. Bahkan di tahun 65 sampai tahun 98 hanya ada 3 partai. Apa saja? PDI, PP, sama Golkar. Itu hanya 3. Jadi gampang pilihnya. Makanya kalau kalian tanya sama orang tua, berarti yang kalian jantungnya itu 3, yaitu PDI, PP, sama Golkar. Bahkan zaman dulu kalau kalian tanya sama orang tua ada nyanyiannya. Sebenarnya di zaman dulu, di zaman Orde Lama, pokoknya partai tertentu dinyanyikan sama orang tua dulu. Makanya apa? Meskipun itu sebelum Orde Baru, misalkan ada Mas Yumi, ada PKB, ada apa lagi? PDI juga, ada PP, ada Golkar, banyak partai dulu pun ada. Tapi sekarang menjadi berapa? Sekarang berapa partai? 18 partai. Nah itu yang ada di mana? Di provinsi Aceh, beda lagi. Ini demokrasi tahun 49 sampai 59. Jadi beda-beda. Tahun 59 sampai 65 ini pada saat peristiwa terjadinya G30 SPKI. Dimana kita semua di rumah. Jadi memang saat itu hak dasar manusia itu di rumah mempunyai sistem kepartaian. Tapi pada saat itu Partai Komunis Indonesia ingin berkuasa. Ya, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 65 sampai 98. Ini pada saat periode Orde Baru. Ini pada umum terjadi kecurangan. Kita masih rumah. Beda lagi kita sampai sekarang. Di mana asal rakyat terjamin. Jadi hak daripada rakyat ini terjamin. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis. Kenapa? Dipilih secara langsung. Dan sistem rekrutmen dapat secara terbuka. Memang sekarang tuh pilih wakil rakyat kita itu dengan cara langsung. Inilah tentang demokrasi. Ada pertanyaan? Tentang demokrasi mungkin dari periode tahun 45 sampai
sampai 49, 49 sampai 65, 65 sampai 98, maupun dari tahun 98 sampai sekarang. Yang pada intinya kita menganut demokrasi Pancasila. Ada pertanyaan tentang demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu saja. Itu yang penting daripada demokrasi. Meskipun ya sekarang kalian memilih secara langsung, tetap itu dari rakyat. Contoh, kita milih wakil rakyat, anggota DPR dari rakyat, dipilih rakyat. Mereka pun dari rakyat biasa, dipilih oleh rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu jadi yang kalian pahami itu ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Silakan kalian mengatur tentang demokrasi Pancasila. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan. Apalagi di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu mungkin tahun 59, tahun 65, tahun 49, bahkan di tahun sekarang pelaksanaan seperti apa? Apakah menurut kalian itu sesuai dengan demokrasi atau enggak? Nah ini mungkin dalam ekonomi politik, dalam pemilihan umum ataupun proses kekuasaan sesuai atau enggaknya. Ya, ada yang bertanya? Ya. Pemerintahan hak dasar negara kita kan terbagi. Iya. Gak semua terbagi rata di hak mahal. Nah, ini kan menurut pelaksanaannya demokrasi Indonesia pada periode sekarang. Di sini ada pertanyaan, Pak, kenapa hak-hak dasar daripada rakyat itu belum terrealisasi? Itu mungkin ya. Mungkin di sini ada yang salah dalam sistem pemerintahannya. Seperti apa? Mungkin dari atas memang sudah benar hak-hak itu harus sesuai. Mungkin dari misalkan presiden, gubernur, benar ke bupati, bupati ke camat, dari camat ke kepala desa sampai ke tingkat RT ataupun RW. Nah di sini hak-hak dasar yang terjamin dalam hak-hak untuk rakyat ini banyak sekali yang tidak terrealisasi. Meskipun menurut pemerintah ini sudah terjamin. Contoh, dalam hak mendapat pendidikan itu kan sesuai dengan pasal berapa? 31. Di dalam pasal 31 ayat pertama, pemerintah wajib melaksanakan pendidikan. Kemudian ayat keduanya menjamin biaya dalam hal pendidikan. Tapi itu jarang terrealisasi. Karena apa? Mungkin sistem daripada pemerintah yang belum baik. Makanya kita harus mengawasi. Kata Bapak juga, yang namanya demokrasi itu dari rakyat. Harus paham misalnya. Jangan ada pertanyaan lain dari kelompok lainnya tentang demokrasi. Itu tahun berapapun, jangan tahun sekarang saja. Karena tahun sekarang beda dengan di tahun misalkan di zaman ini, zaman Pak Soeharto, di mana sikap akomodatif terdapat tuntutan berkaitan dengan penegakan HAM. Di sana HAM-nya itu sangat banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Tiap kelompok Bapak bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian pahami apa itu di demokrasi yang di tahun berapa? Ini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu demokrasi pada periode tahun 98 sampai sekarang. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 65 sampai tahun 98. Dan yang ketiga tahun 59 sampai tahun 65. Jadi ini pada periode reformasi, ini orde baru, ini pada periode orde lama. Silakan kalian cari apa kelemahan, apa keunggulan daripada demokrasi yang terjadi di tahun-tahun itu. Silakan. Di tahun-tahun tersebut. Nah ini contoh misalkan Indonesia indikatornya menurut ahli hukum apa dan mereka tahun 9 pada periode orde lama. Karena kalian searching, lihat ya. Kalian bisa buat dalam bentuk Canva, ya dituliskan. Nanti tiap kelompok bisa memaparkan sistem informasi yang ada di tahun-tahun. Silakan. Boleh. Tahun berapa? Nah seperti ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 59 telah terjadi pelaksanaan apa saja. Kan di sini hanya hanya apa ya, gambaran saja. Bisa kalian seperti apa? Sentralisasi kekuasaan semakin dominan seperti apa? Kekuasaan yang dominan itu pada saat itu, ya. Ini kelompok 3, ini buat kelompok 2. Pemilu yang terjadi kecurangan, pemilu yang terjadi kecurangan. Misalkan ada yang kecurangan pada tahun 98 atau di tahun-tahun sebelumnya pada saat Presiden Soekarno. Iya, pada saat berarti pada waktu lama berarti pada saat Presiden Soekarno. Nah ini yang harus kita lakukan sampai sekarang.
Ini zaman lama, baru itu ada rekor. Jadi kita sekarang kamu dengan Soekarno. Jadi sentralisasi kekuasaannya semakin dominan yang mana? Apakah rakyat yang dominan atau pemimpin yang dominan? Bisa dijabarkan satu sama dengan reformasi
Iya.
Rotasi kekuasaan. Iya.
Rotasi kekuasaan. Bisa Nah, baiklah. Kita mulai materi atau pemaparannya dari kelompok 3 dulu ya. Dari bahasa orde lama. Silakan dari kelompok 3. Sifat sama siapa? Mau semuanya. Itu. Ya, silakan. Tentang periode masa orde lama. Ya. Ah, Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada konsep pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966.
terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Mussolini Madun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosoewirjo pada Agustus 1949. Kembali presidensialisme kembali, di mana presidensialisme menjadi kepada pemerintahan menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. 7 kali usaha presiden selama masa jabatannya presiden Soekarno mengalami perubahan pembunuhan dari sebelum menjadi pembebasan mengingat situasi saat itu di mana keamanan tidak menjaga ketertiban dan di sebelahnya apa? Demonstrasi 48 tidak Bahasa Indonesia. seperti rakyat dari rakyat untuk rakyat tidak banyak karena di era sekarang masih banyak penjajahan tahun presiden PKI Ini jangan. Jadi pada masa Orde Lama yang dikeluarkan oleh kelompok 3, jadi sistem demokrasi atau sistem pemerintahan negara itu terjadi banyak pemberontakan, mulai dari pemberontakan PKI, mulai pemberontakan Belanda ingin menjajah kembali, DITII, kemudian pemberontakan APRA juga, dan MS, Republik Maluku Selatan, ataupun usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Jadi pada saat Orde Lama itu banyak terjadi pemberontakan, ada upaya-upaya untuk merubah demokrasi daripada di Indonesia. Itu awal daripada sampai. Baiklah, mereka menggunakan itu kelompok 3. Jangan kelompok 2 pada masa Orde Baru. Belum. Pada yang reformasi sudah? Belum juga. Kali dari Pak. Ayo. Jadi harus ada perbedaan ya antara Orde Lama, adanya pemberontakan. Orde Baru seperti apa? Jadi di dalam sistem pemerintahan seperti apa? Jadi ya mau di bayangin Pagi Pak. Pemerintahan terus
Dari kelompok 2.
silakan bagaimana. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan tentang demokrasi di Indonesia pada periode baru. Demokrasi Indonesia periode Orde Baru 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia, era pemerintahan pada masa Soekarno dikenal sebagai baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintah Orde Baru di bawah pemimpin Presiden Soekarno atas dasar beberapa hal, yaitu satu, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. 2, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yaitu PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. 3, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu singkat. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah mengontrol utama lembaga lain yang bersifat struktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya.
dari TRI Tuntunan Rakyat atau Wisura yang dari Badan PKI, perombakan kabinet Wipora dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu sebabnya mengeluarkan surat pemerintah kepada Lejen Soeharto yang disebut Perintah Surat Tanggal 12 Sepertinya menjadi titik awal asalnya keputusan Orde Baru dalam surat perintah tersebut. Soekarno mendesak Soeharto untuk melakukan segala tindakan untuk keamanan, kenyamanan dan stabilitas politik. Jadi kesimpulannya adalah di Orde Baru banyak sekali pembangunan yang dilakukan pembangunan di era Soekarno. Terbukti dengan adanya kita rencana pembangunan yang 5 tahun. Jadi pada intinya apa? Jadi di era zaman Soeharto atau Orde Baru ini banyak sekali pembangunan banyak. Presiden Soeharto sering disebut juga Bapak Pembangunan. Banyak zaman Soeharto itu banyak sekali pembangunan. Beda dengan di zaman Soekarno itu pemberontakan masih banyak. Zaman Soeharto mulai ada pembangunan. Jadi ada jangka waktu misalkan replita rencana pembangunan jangka 5 tahun. Nah sekarang mau terakhir satu lagi. Kesamudra dan kapal selam udara yang padat dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tempat asalnya Batik Sidomukti warna coklat. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Izinkan kami memulai presentasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Orde 1998 sampai sekarang. Masa reformasi. Pada masa ini, era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia mulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh hubungan sosial politik yang lebih terbuka. Akuntabilitas. Masa Orde Baru yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada pengalihan masa Orde Baru ke masa reformasi adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 13 November 1998, tragedi Semanggi 2 yang terjadi setahun setelah tragedi Semanggi 1, tepatnya pada tanggal 24 September 1999. Rotasi kekuasaan. 1. Pemilu lebih demokratis. 2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. 3.
Pola rekrutmen politik terbuka. 4. Hak-hak dasar warga negara terjamin. Pemilihan umum, pemilu lebih demokratis, pemulaian melaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang, memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dan pemilu. Puncaknya pada 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005 kepala daerah pun, gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Pemenuhan hak dasar. Hak dasar warga negara terjamin sebagai sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, di masa reformasi ini bisa membuat kesempatan bagi pengembangan industri dan teknologi baru, supaya memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Terus, membuka jalan bagi pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Pemerintah juga memperkenalkan hukum yang lebih adil dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Jadi ini nama dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, seperti dari kami mohon maaf bila ada kata yang teman-teman. Ayo tinggi makan tinggi. Thank you for everything. Mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Jadi pada intinya dari era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, nah ini mengalami banyak perubahan. Jadi pada intinya demokrasi ini dari rakyat. Untuk pertemuan hari ini belajar debat dan sekian karena manfaatnya ya. Kalian bisa belajar demokrasi di luar. Kalian bisa belajar berpolitik. Bahkan kalian sudah usia sekarang 17 tahun mulai berpolitik. Kita untuk belajar kali ini ditutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Ajis? Alhamdulillah. Oke, Baik. alhamdulillah luar biasa ya. Oke, Pak Ajis, setelah hari kemarin
Bapak melakukan pembelajaran di kelas ya, yang disupervisi langsung oleh saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah dilakukan hari kemarin. Namun sebelum pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan observasi, saya ingin menanyakan dulu kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini. Ya baik teman, mungkin yang saya akan dapatkan dari obrolan kali ini mungkin baik untuk saya untuk meningkatkan kompetisi saya dalam hal mengajar secara profesional. Oke, berarti intinya dari obrolan kita kali ini Bapak ingin menjadi guru yang lebih profesional lagi ya? Iya, lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Oke, adapun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan observasi yang sudah dilakukan hari kemarin. Nah, saya ingin menanyakan dulu, kira-kira perasaan Bapak seperti apa ketika mengajar hari kemarin? Mungkin dalam hal perasaan itu ada senangnya juga, ada gugup, karena ya itu biasa mungkin ya. Itu biasa sama siswa sekarang ada pahaman seperti itu. Tapi itu pembelajaran buat saya, jadi perasaannya itu ada lebih baik lah untuk ke depan. Nah, kita masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak susun ya sebelumnya. Nah, saya ingin menanyakan kira-kira kemarin dari rencana pelaksanaan pembelajaran tujuannya tercapai atau tidak? Mungkin dalam hal kemarin ada yang tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam RPP. Mungkin ada yang belum tersampaikan, nggak ada. Mungkin adalah hal untuk mendapat perbaikan kembali. Oke. Berarti mungkin secara keseluruhan tersampaikan ya. Tujuannya di pembelajaran kemarin dapat ya. Cuman ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurutnya. Oke, selanjutnya area pengembangan dan strategi yang sudah Bapak sampaikan pada saat praobservasi sebelumnya ya, apakah sudah berjalan dengan baik? Mungkin dalam hal pengembangan dalam hal bidang pengetahuan mungkin sudah berjalan, tapi masih ada sedikit mungkin dalam hal pengetahuan, kemudian dalam hal keterampilan juga. Oke. Mungkin ada hal Mungkin bisa diceritakan apa dari segi pengetahuan di demokrasi mungkin ya? Iya, mungkin dalam bidang demokrasi supaya di area itu pengetahuan mereka lebih tahu dalam hal demokrasi, apalagi sebentar lagi mau pemilu. Oke. Ya, berarti secara keseluruhan mereka sudah mengerti ya, dengan apa yang disebut dengan demokrasi ya. Kemudian strateginya ya, itu sudah tersampaikan ya, itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira dalam pembelajaran hari kemarin ada hambatan-hambatan yang Bapak rasakan? Mungkin hambatan ada karena misalkan dalam siswa hambatannya ada, mungkin di sana kan mereka berbeda pemikirannya atau cara menangkap pembelajaran. Mungkin makanya kemarin dikelompokkan berdasarkan berdiferensiasi dengan itu dalam hal strategi ya, strategi itu dengan strateginya itu ada pembelajaran berdiferensiasinya. Hambatan gurunya mungkin bagi saya adalah mungkin harus lebih diperbaiki lagi. Oke, harus diperbaiki. Dari segi apa kira-kira diperbaiki? Dalam hal makanya mungkin harus lebih sekarang ke era digital. Oke, berarti memanfaatkan era digital sekarang. Apalagi sudah memasuki kurikulum merdeka. Yang menjadi perangkat pembelajaran yang harus di-upgrade ya, misalnya dengan era digital ya. Oke, berarti itu hambatan-hambatannya yang harus Bapak tingkatkan ke depannya ya. Kemudian kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Bapak dapatkan dan akan Bapak pertahankan dalam pembelajaran hari kemarin? Mungkin hal baik yang saya dapatkan selama pelajaran kemarin, mungkin saya akan lebih belajar lagi
lagi dalam hal pembelajaran, mungkin dalam hal tingkat digitalisasinya, mungkin dalam hal pengembangan keterampilannya, mungkin agar siswa lebih aktif. Kemudian di pertengahan mungkin harus ada ice breaking, kemudian saya enggak. Nah itu mungkin harus ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Untuk hal yang baiknya yang sudah Bapak dapatkan apa dari yang ada di hari kemarin gitu? Mungkin itu yang kemarin ada berdiferensiasi itu. Kan sebelumnya saya nggak ada, terus kemudian ada keyakinan kelas juga. Berarti hal baik itu akan saya kedepannya saya terapkan. Berarti hal baik yang sudah Bapak dapatkan adanya pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi, kemudian ada juga KSE ya, yang mana di situ ada yang namanya keyakinan kelas yang harus dipelajari anaknya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak amalkan atau Bapak implementasikan dalam pembelajaran? Mungkin saya akan terapkan 2 waktu selanjutnya, mungkin langsung diterapkan. Mungkin itu karena baik buat saya juga, baik buat siswa juga. Mantap banget. Berarti untuk kedepannya, insya Allah Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara rutin ya, karena itu sangat baik sekali ya bagi siswa apalagi. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa ya. Nah dari penerapan hal-hal yang baik tadi, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan untuk hal tersebut bisa terwujud dengan baik? Mungkin untuk ini pasti bakal dilibatkan yang pertama seluruh pegawai sekolah, mungkin yang pertama siswa. Siswa itu harus terlibat, kemudian guru teman sejawat ya seperti tahanan, lebih sebagai guru penggerak kan. Nah, itu mungkin ada kurikulum juga, kepala sekolah. Berarti mungkin semua warga sekolah dilibatkan, terutama sasarannya adalah murid ya. Yang jelas di sini pasti melibatkan murid ya, karena sasaran utamanya adalah murid. Oke, terima kasih Pak Anjis atas waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.